teman-teman, selamat pagi Kak Titi, Shalom. Apa kabarnya Kak Titi? Selamat pagi Kelly, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GKO Jemaat Depok 1. Nah, pagi hari ini ternyata Kak Titi tidak sendiri ya. Kak Titi ditemani oleh adik kita yang cantik. Namanya siapa ya? Namanya siapa, Adik? Adik Kylie. Nah, namanya Adik Kylie. Dan Kak Titi juga tidak sendiri lagi. Ternyata Kak Titi ditemani oleh kakak pengiring kita yang cantik. Namanya kakak siapa ya? Kak Femi. Namanya Kak Femi. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau menghadap Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami yang lelap semalam, dan Tuhan telah memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan pada hari ini, sehingga Engkau memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah online pagi hari ini. Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mampu mengikuti ibadah online ini dengan baik. Dan berikan kesehatan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan sisa aktivitas di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah online hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam suatu nama yang indah, nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Ayo Ayo Cepatlah. Yuk kita nyanyi semuanya yang di rumah, bangkit ya. Ayo berdiri semuanya yang di rumah, kita nyanyi lagu Ayo Ayo Cepatlah. Boleh pakai gerakan ya. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, syalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ya, adik Kelly, waktu adik Kelly di sekolah diajarin nggak lagu tentang perjanjian lama dan perjanjian baru? Diajarin dong. Oh, diajarin. Kak, adik Kelly bisa lagunya? Bisa dong. Oh, bisa. Kita ajarin yuk adik-adik yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu itu. Yuk. Yuk. Ayo Kak Feni. Jadi yang keluar hati mama, bilangan ulangan, Yosua hakim rubah
39 kitab. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Jadi total semuanya itu ada 66 kitab. Oh, berarti Alkitab itu terdiri dari 2 perjanjian ya? Iya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu ada 39 kitab. Perjanjian baru itu ada 27 kitab. Jadi total semua kitab yang ada di dalam Alkitab ada 66 kitab. Oh iya, Adik Kelly, minggu lalu Kak Nuning kasih tugas ya buat Adik Kelly dan buat adik-adik yang ada di rumah. Iya. Tugasnya apa ya? Tugasnya membantu orang tua ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Ternyata sudah banyak yang masuk tugas-tugasnya itu ke alamat email yang ada di email Sekolah Minggu GKO dan juga ke WA Kak Yuyun dan Kak Titi. Ya, sebelumnya kita saksikan dulu yuk. Tugas-tugas dari adik-adik yang telah dikirim. Yuk kita saksikan. Adik Kelly, kita sudah menyaksikan video atau foto-foto yang dikirimkan oleh Adik Kelly dan teman-teman Adik Kelly ya. Iya. Ke alamat email tadi. Gimana? Bagus-bagus gak? Iya, bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Rajin-rajin adik-adik yang ada di rumah ya, adik-adik Sekolah Minggu GKO Depok 1 itu rajin-rajin, hebat-hebat. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita Adik Kelly. Iya. Dari kakak siapa? Shirley. Oh, dari kakak Shirley. Ya, adik-adik kita mau dengarkan cerita dari Kak Shirley yang temanya tentang Sang Penolong telah datang. Turunnya Roh Kudus. Tetapi sebelum mendengarkan cerita dari Kak Shirley, kita angkat pujian dulu yuk. Roh Kudus yang manis. Yuk kita nyanyi. Ayo Kak Femi. Berfirmanlah Tuhan,
Halo adik-adik. Nah, kan tadi kita sudah memuji Tuhan ya, yang dibawakan oleh Kak Titi dengan adik K. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kebaktian sekolah minggu ini dengan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan Kak Seri bawakan hari ini ya. Hari ini kan tadi lagu-lagunya tentang Roh Kudus ya. Nah, hari ini Kak Seri akan bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Tapi sebelum bercerita, kita berdoa dulu yuk semuanya ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Raja di atas segala raja. Jadi adik-adik harus sopan, bersikap yang termanis ya. Kita mau menghadap Tuhan, sikap yang paling manis, oke? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami berjanji kami tidak akan mengganggu teman-teman kami atau adik kakak kami sehingga firman Tuhan tidak dapat diberitakan. Tetapi kami mohon biar Roh-Mu yang kudus Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, sebelumnya ampuni akan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Oke, sekarang Kak Seri buka dulu ya maskernya. Adik-adik tetap pakai masker kan? Nah, oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ya. Kita akan baca dulu bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Coba kan adik-adik di rumah, walaupun di rumah adik-adik cepat-cepat ambil Alkitab. Kita akan membacakan firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan dulu ya, supaya kita mengerti apa ceritanya. Pentakosta judulnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka pun mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sanggup termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, ceritanya Kak Seli hari ini berdasarkan dari Kisah Para Rasul. Adik-adik, minggu lalu kan Kak Nuning sudah cerita tentang kenaikan Roh Kudus, kenaikan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji apa? Ada adik-adik ada yang ingat nggak? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau aku akan naik, aku akan apa?
Ada ingat nggak? Coba. Iya, Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri ya. Pada saat aku nanti naik ya, aku akan memberikan penolong bagi kamu yang akan selalu menyertai kamu, menolong kamu kemanapun kamu pergi. Jadi murid-murid Tuhan Yesus tidak akan merasa sendiri karena akan ada penolong yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Nah, janji Tuhan Yesus itu tergenapi ya pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul ya. Mereka kan disuruh Tuhan Yesus suruh setiap hari harus berdoa, mereka berkumpul terus di suatu rumah. Nah, di dalam rumah itu mereka tiap hari berdoa selama 10 hari. Nah, pada saat hari ke-10 waktu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba dengar bunyi wush gitu. Bunyi apa tuh? Bunyinya seperti angin yang kencang sekali. Terus, nah mereka melihat, loh kok kayak ada lidah api ya di antara mereka. Nah lidah apinya itu, nih tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus, ya tiba-tiba ada lidah api di atas kepala mereka. Lidah api itu seperti ini nih, lihat ya. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh lidah api nih. Nah, pada saat lidah api berada di dalam mereka semuanya tiba-tiba bisa berbahasa macam-macam ya. Seperti misalnya Kak Serli. Kak Serli kan orang Ambon. Kak Serli bisa tiba-tiba bisa ngomong bahasa Jawa, bisa ngomong bahasa Arab, ya, bisa ngomong bahasa Batak. Sementara Kak Serli nggak pernah belajar loh, ya. Tapi karena Roh Kudus menuruni ke murid-murid Tuhan Yesus, mereka tiba-tiba seketika itu juga bisa berbahasa dari berbagai macam bahasa di bangsa-bangsa yang ada di situ ya. Nah, tapi di antara mereka juga ada orang-orang yang tidak suka ya, mereka bilang, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka tuh pada mabuk katanya ya. Benar nggak sih mereka mabuk? Wah, mereka mabuk itu tuh anggur manis, makanya mereka ngomongnya kayak begitu. Nah, tetapi Petrus tampil dan Petrus bilang, tidak, mereka tidak mabuk ya, kami tidak mabuk, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus, makanya kami bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa ya, bahasa dan bangsa-bangsa yang lain itu bisa mengerti apa yang mereka katakan. Nah, adik-adik pernah nggak lihat lidah api? Nah, lidah api itu seperti ini ya gambarnya ya. Nah, nanti setelah itu Petrus sudah berkata-kata bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus, cut. Nah, setelah Petrus berkata-kata demikian, Petrus bilang, kami tidak mabuk, mereka tidak mabuk ya oleh anggur, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pada saat itu juga banyak orang-orangnya setelah mereka berkata-kata, mereka berkhotbah gitu, banyak orang-orang yang mendengarkan khotbah dari kata-kata dari murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau kasih tahu, adik-adik juga nggak usah takut kalau salah. Nah, adik-adik juga nggak usah takut ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita kayak Tuhan Yesus berjanji bahwa akan mengirimkan seorang penolong pengganti Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi adik-adik nggak usah takut ya. Roh Kudus itu akan selalu menjaga kita, menyertai kita, menolong kita ya. Kalau adik-adik dalam ketakutan, Tuhan tolong ya, Roh Kudus akan datang menolong kita. Jadi adik-adik yang kecil-kecil juga nggak usah takut ada ada ini kita, aku takut, nggak berani ke sini, aku nggak berani ke dapur misalnya malam-malam tidur, aku nggak berani ke kamar mandi. Jangan begitu ya.
adik-adik harus tahu bahwa Roh Kudus tetap menyertai kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Dan adik-adik yang lebih besar juga, kakak-kakak yang besar juga, adik-adik juga harus adik-adik harus juga yakin bahwa Roh Kudus selalu berdiam dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita ya. Karena Tuhan Yesus berjanji Roh Kudus akan menyertai kita. Janji Tuhan itu adalah pasti. Tuhan Yesus berjanji dan itu akan terlaksana ya. Tuhan Yesus tidak pernah bohong ya. Dan penggantinya Tuhan Yesus itu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu juga yang akan selalu menjaga kita kemanapun kita pergi. Roh Kudus mengawasi kita. Nah, makanya adik-adik juga tidak boleh berkata-kata yang tidak bagus ya. Roh Kudusnya tidak Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan harus berkata-kata yang tidak baik ya. Kalau orang-orang yang berkata-kata kasar, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus berkata-kata itu karena mereka tidak ada Roh Kudus. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus ya. Kita mengenal Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita karena ada Roh Kudus. Kalau orang-orang yang lain yang di luar Tuhan Yesus itu mereka tidak ada Roh Kudus. Jadi tidak ada yang menjaga mereka ya. Mereka mau minta siapa? Mereka nggak mengenal Roh Kudus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak punya Roh Kudus ya. Oke. Nah itu cerita Kak Seli hari ini. Adik-adik ada tugas ya untuk kelas Batita sama Indria. Nanti tadi kan Kak Seli udah kasih tunjuk ya yang gambar gambar lidah api. Nanti adik-adik kelas Batita sama Indria ya, nanti adik-adik mewarnai ya, dibikin gambar seperti itu yang tadi kasih tunjuk tadi ya, seperti ini gambarnya. Adik-adik mewarnai, terus nanti adik-adik kirim, nih Kak fotonya nih aku udah mewarnai. Terserah adik-adik mau warna apa, cuman kalau Kak Sedi bilang kalau adik-adik mau warna mau warna itu, kalau lidah api warnanya apa sih? Ya orange boleh, merah boleh ya, adik-adik terserah adik-adik deh. Pokoknya gambar aja adik-adik mewarnai ya. Nah untuk kelas Pratama sama kelas Madya, tugasnya adalah adik-adik nanti membuka dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Adik-adik menuliskan bermacam-macam karunia ya. Karena sudah dipenuhi Roh Kudus, ada bermacam-macam karunia yang diberikan oleh Tuhan ya. Nah, di situ adik-adik lihat dari adik-adik nanti mencatat dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, adik-adik baca di situ semuanya ada. Ada berbagai macam karunia, banyak banget. Adik-adik nanti tulis ya, 1 karunia apa ya. Saya kasih contoh deh, 1 karunia untuk menyembuhkan. Itu udah 1 ya. Nah, nanti adik-adik cari lagi yang lain, karena makanya adik-adik harus baca Alkitab. Jadi adik-adik setiap ayat itu ada, oh karunia penyembuhan. Nah adik-adik tulis, oh ada karunia lain lagi. Nah itu adik-adik tulis semuanya ya. Ada berapa macam karunia adik-adik tulis. Dan adik-adik kirimkan tugasnya itu ya. Jangan lupa ya, kirimkan ke alamat di sini ya. Paling lambat hari Kamis jam 12 siang. Semuanya sudah dikumpulkan. Lewat dari situ Kak Seli minta maaf, adik-adik punya tugas tidak bisa ditayangkan minggu depannya ya, karena kakak-kakak yang lain harus bekerja untuk membuat supaya gambar-gambar adik-adik bisa ditayangkan. Jadi adik-adik jangan sampai telat ya. Begitu selesai cerita hari ini, adik-adik mau mewarnai, cepet-cepet mewarnai, langsung dikirim ke Kak Titi atau ke kakak-kakak yang adik-adik punya nomornya. Terus yang kakak-kakak yang lebih besar lagi, Pratama dan Madya, harus langsung menulis nih, karunia apa, 1 karunia ini, 2 karunia ini ya. Ada banyak
Kak Sedi kalau nggak salah ada 9 karunia ya. Tapi yang Kak Sedi lihat ya, tapi adik-adik terserah adik-adik harus baca berapa banyak karunia yang ada dituliskan pada Korintus 12 itu ya. Catat ya, lihatnya dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 berupa bermacam-macam karunia ya. Oke? Itu ceritanya Kak Sedi. Jadi Kak Sedi cuma minta adik-adik nggak usah takut lagi. Adik-adik minta pertolongan Roh Kudus dalam susah, dalam ketakutan, dalam segala macam. Adik-adik minta tolong Roh Kudus tolong untuk bisa menyelesaikan semuanya, menyelesaikan ketakutan kita, terus kesedihan kita, ya. Minta tolong kepada Roh Kudus karena Roh Kudus yang akan mengatasi semuanya untuk kita. Oke? Yuk, mari kita menyambut cerita yang Kak Sedi itu, kita menyanyikan lagu Roh Kudus, ya. Seperti ini lagunya ya, siap ya nyanyinya ya. 1, 2, 3. Lagunya kayak tadi itu ya lagunya ya. Sekarang kita akan mengakhiri cerita ini. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami bersyukur, kami penuh sukacita karena Roh Kudus yang akan selalu menolong kami pada saat kami sendirian. Roh Kudus akan tetap menyertai kami pada saat kami ketakutan. Roh Kudus akan menjaga kami dan dalam berbagai macam hal Tuhan, Roh Kudus tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman telah hari ini, dan biarlah kami yang boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu memohon pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami boleh melangkah bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mungkin kami mendukakan hati Tuhan,
Kami mohon ampun dan biarlah berkat Tuhan jangan terhalang oleh segala kesalahan kami, tapi biarlah Tuhan yang akan mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa setelah selesai pakai lagi maskernya ya. Adik-adik harus tetap memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan ya. Jangan banyak ngobrol nggak pakai masker terus dari luar nggak cuci tangan ya, kuman-kumannya banyak, nanti adik-adik sakit. Oke? Ya, sampai jumpa adik-adik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, berarti kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Sherly. Dari cerita itu kita bisa ambil 2 inti adik-adik ya. Yang pertama, Roh Kudus itu berdiam dalam diri orang percaya. Dan yang kedua, Roh Kudus itu menolong kita melanjutkan tugas dari Kristus. Nah, hari ini Kak Sherly juga kasih tugas ya? Iya, dikirim ke alamat yang ada di bawah ini ya. Nah, paling lambat tanggal berapa ya Kak Sherly? Kak Adik-Eli? Paling lambat hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, paling lambat jam 12 siang. Ya, jangan lupa ya adik-adik yang ada di rumah ya. Tugas dari Kak Sherly dikirim paling lambat hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 12 siang. Jangan sampai telat ya, karena kalau telat nggak akan masuk dan mungkin masuk akan tugas yang minggu yang akan datang tidak ditampilkan di minggu besok ya. Jangan lupa ya, jangan telat. Oke. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita, sudah memuji Tuhan. Ternyata ada yang berulang tahun nih. Iya. Siapa yang ulang tahun ya? Ada siapa ya Kak? Ada Kak Oyok. Oh iya, Kak Oyok tanggal berapa ya ulang tahunnya ya? 18 Mei 2021. Oh iya, Kakak Oyok ternyata ulang tahun tanggal 18 Mei 2021. Dan oh iya, tepat hari ini tanggal 23 Mei 2021 adik kita yang cantik ini berulang tahun. Adik Kelly ini ulang tahun yang keberapa ya sayang? 8 tahun. Oh, udah 8 tahun. Selamat ulang tahun ya adik Kelly. Terima kasih Kak Titi. Iya, selamat ulang tahun juga untuk Kak Oyok. Panjang umur, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus ya. Kita angkat pujian lagi yuk. Kita kasih hadiah untuk yang ulang tahun. Kita nyanyi lagu Terima Kasih Bapa. Sempurnakan ku kasih.
Puji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Sally. Sebentar lagi kita mau menerima berkat dari Bapak Pendeta Haurisa. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagi yuk. Bapak, terima kasih. Yuk Kak Femi. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kalian sudah menikmati ibadah sekolah minggu dan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sherly. Dan biarlah kebenaran firman itu membuat kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang menjadi dasar sumber kehidupan kita. Dan kalian juga tentu sudah menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan yang tadi dipimpin oleh Kak Titi dan Kelly. Dan Pak Pendeta percaya kalian sudah menikmati sukacita yang luar biasa karena memuji Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Tuhan menyinari kamu dengan kasih setia-Nya. Tuhan memberikan kamu semua damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah kalian anak-anak sekolah minggu memiliki masa depan yang luar biasa dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa 3M. Apa tuh Kelly? 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Kakak Titip dan Kakak Kelly dan adik Kelly juga tetap menjaga kesehatan dengan memakai Masker. masker.